Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Parit Teguh Hendrianto. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi laporan hasil observasi. Nah, pada awal pembelajaran ini saya akan bertanya mengenai dua hal, yaitu apa itu laporan dan apa itu observasi. Apakah kalian ada yang tahu apa itu laporan? Betul sekali. Laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data dan fakta terhadap sesuatu yang telah diselidiki. Itu yang dinamakan dengan laporan. Sekarang kita beranjak ke observasi. Apa itu observasi? Kita harus tahu juga bahwa observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan benda-benda di sekitar. Jadi observasi itu adalah tindakan mengawasi atau mengamati tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namanya observasi. Betul sekali. Jadi kalau kita gabungkan, teks observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Sekali lagi, tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Lanjut. Struktur teks laporan observasi itu ada 3. Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Pernyataan umum adalah pembukaan berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Jadi, pernyataan umum itu ada di awal laporan teks observasi yang berisi tentang pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Ya, hal yang akan disampaikan. Kita beranjak kepada hal yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah objek yang diamati dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Deskripsi bagian adalah objek yang diamati dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu tentang deskripsi bagian. Sekarang, yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian penutup berisi tentang objek yang diamati. Kalau di sini biasanya adalah tentang, kalau dulu ada yang dinamakan dengan penegasan ulang atau kesimpulan dari objek yang diamatinya. Jadi kesimpulannya ya. Oke, dalam LHO ada yang dinamakan dengan topik dan gagasan utama. Nah, kita perlu tahu juga apa itu topik dan apa itu gagasan utama. Topik adalah pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan, dan biasanya topik ini bersifat umum. Kalau berbeda dengan gagasan utama. Gagasan utama adalah ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan utama bersifat khusus dan bisa disebut juga ide pokok. Ya, kalau kita kurang familiar dengan penggunaan kata gagasan utama, kita biasanya menggunakan dengan ide pokok. Jadi ada 2, topik dan gagasan utama. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana cara menentukan topik? Bagaimana cara menentukan gagasan utama? Mari kita simak bersama-sama. Cara untuk menentukan topik, yang pertama harus kita lihat adalah melihat judul. Yang kedua, memperhatikan hal yang dibahas pada paragraf pertama dan terakhir. Yang ketiga,
memperhatikan kata-kata yang sering muncul. Yang keempat, memperhatikan peristiwa yang paling sering dibahas. Dan yang terakhir, terkadang bisa juga melihat ke gambar. Jadi ada 5 yang harus kita tinjau. Melihat judul, memperhatikan hal yang dibahas pada paragraf pertama dan terakhir, memperhatikan kata-kata yang sering muncul, memperhatikan peristiwa yang paling sering dibahas, dan yang terakhir adalah terkadang melihat kepada gambar. Itu beberapa cara untuk menentukan topik. Sedangkan untuk menentukan gagasan utama, itu dibagi menjadi 3. 1. Paling gampang dilihat dari awal sampai titik pertama paragraf. Yang kedua, bisa juga dilihat dari akhir paragraf sampai titik sebelumnya. Yang ketiga, kalau masih ada juga berarti di tengah, dengan membaca seluruh paragraf dan menentukan sendiri mana yang menjadi gagasan utamanya. Ya, gagasan utama itu bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Ya. Dalam laporan observasi juga ada yang dinamakan tadi fakta dan data. Nah, data di sini adalah sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, dapat berupa simbol, angka, dan properti. Margaretha Rahayuningsih menyatakan bahwa data adalah angka, simbol, teks, atau gambar yang dapat dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Ya, data adalah angka, simbol, teks, atau gambar yang dapat dikumpulkan untuk menghasilkan informasi. Data dibedakan menjadi 2. 1. Data berbentuk angka dan data tidak berbentuk angka. 1. Data berbentuk angka. Yang kedua, data tidak berbentuk angka. Contohnya dalam kalimat, Ibu Ina memiliki kambing betina sebanyak 4 ekor. Itu termasuk mana coba? Yang berbentuk angka atau yang tidak berbentuk angka? Tepat sekali. Itu adalah yang berbentuk angka. Sedangkan kalau contohnya yang tidak berbentuk angka, seperti ini. Pemilik kambing itu bernama Ibu Inah. Pemilik kambing itu bernama Ibu Inah. Ya, itulah yang tidak berbentuk angka. Sedangkan fakta. Tadi data sudah, sekarang fakta. Apa itu fakta? Fakta dalam bahasa Latin disebut dengan pastus. Adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data-data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi kalau di sini fakta itu adalah real, yang benar adanya dan ada buktinya dan sudah terjadi, ya. Seperti kemarin pemilihan presiden diikuti oleh 3 kandidat. Ya, itu adalah fakta. Karena pemilihan presiden diikuti oleh 3 kandidat, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Itu yang disebutkan dengan fakta. Ya. Lanjutkan kepada perbedaan paragraf deskripsi dan eksposisi. Ya. Dalam materi ini ada juga yang dinamakan dengan paragraf deskripsi dan eksposisi. Kita berpikir, karangan itu yang sering kita temui itu ada 5. Yang pertama narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Yang akan kita bahas cuma 2, yaitu deskripsi dan eksposisi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu secara detail, dapat diraba,
dicium, dilihat, dan dirasakan. Kadangkala paragraf deskripsi diartikan bahwa paragraf yang membuat pembacanya merasakan apa yang penulis tuliskan atau apa yang pembaca bacakan. Jadi ikut merasakan, bisa merasakan harumnya bunga, bisa merasakan sakitnya orang yang jatuh, banyak lagi yang seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Sedangkan paragraf eksposisi itu berbeda dengan paragraf deskripsi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh pengetahuan. Sekali lagi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh pengetahuan. Sampai sana dapat dimengerti? Ya. Kita beranjak pada materi selanjutnya, yaitu tentang tanda baca dalam pembelajaran LHM. Banyak sekali tanda baca yang sering kita gunakan. Ada tanda seru, ada tanda titik, ada tanda koma, ada titik koma, ada titik dua, ada yang pakai kutipan, dan sebagainya. Di sini kita akan membahas 4 tanda baca saja. Yang pertama titik, yang kedua koma, yang ketiga tanda titik dua, dan yang terakhir adalah tanda titik koma. Fungsinya apa saja? Kadang-kadang kita suka bingung, apa sih gunanya titik, apa sih gunanya koma, apa sih gunanya titik koma, dan apa sih gunanya titik dua. Mari kita bahas bersama-sama. Tanda titik mempunyai beberapa fungsi, dan salah satunya adalah untuk mengakhiri kalimat. Biasanya kalimat itu apabila berakhir selalu diakhiri dengan titik, bukan koma. Ya. Jadi salah satu fungsi dari titik adalah mengakhiri kalimat. Contohnya, ibu pergi ke pasar diantar oleh adik, koma, memakai motor, titik. Itu cuma sekian, cuma sampai sana, sampai titik berarti kalimatnya sudah selesai. Sekarang tanda koma. Fungsi tanda koma adalah, tanda koma umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Contohnya, karena budi pekertinya baik, koma, ia mempunyai banyak teman, titik. Seperti itu. Karena budi pekertinya baik, koma, ia mempunyai banyak teman. Itu contoh dari fungsi tanda koma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda titik dua. Fungsi dari tanda titik dua adalah, coba kalian perhatikan dalam beberapa macam artikel, dalam buku, dalam banyak, dan di koran juga banyak, bahwa titik dua itu identik dengan perincian atau penjelasan. Itu sekali. Jadi tanda titik dua itu digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti kalimat perinci atau penjelas. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga itu kita bisa rinci, seperti meja, kursi, TV, dan banyak lagi. Nah, sebelum penggunaan titik dua di sini pasti ada kata yang mengacu kepada perinciannya, seperti adalah, misalnya, banyak sekali kata-kata yang mengacu kepada perincian. Contohnya ya tadi, ibu membeli sayuran
seperti sayur pare, sayur wortel, sayur bayam, dan berbagai sayur yang lainnya. Itu perinciannya. Bapak membeli onderdil motor. Misalnya spion, ban serep, velg, rantai, dan banyak lagi. Itu seperti itu penggunaan dari titik 2. Sedangkan yang titik 1 lagi yaitu titik koma. Apa fungsinya itu? Titik koma, ada titik, ada koma. Di sini titik koma ini sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, titik. Atau satu lagi kalimatnya, kerbau melenguh, kerbau melenguh, titik koma, kambing mengembik, titik koma, dan kuda meringik, titik. Sudah dipahami apa fungsinya dari titik koma? Ya, seperti itu. Nah, sampai sana ada pertanyaan? Mudah-mudahan materi yang kita jelaskan hari ini, kita bahas hari ini, mendapatkan masukan baru. Oke. Nah, di laporan, teks laporan hasil observasi juga ya, ada penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing. Ya, jadi kalian diharuskan mengetahui penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing dalam melarapkannya ke dalam laporan teks hasil observasi atau LH. Bagaimana cara menuliskan bahasa asing dan bahasa daerah dalam laporan hasil observasi? Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Yang nantinya kata asing yang ditulis dengan huruf kapital jangan ditulis miring. Dan sebaliknya, apabila kalimat asing yang ditulis dengan huruf kecil harus ditulis miring, karena itu artinya istilah dari bahasa asing. Contoh dari penggunaan bahasa asing adalah, pada hari Minggu, Ibu dan Andi membeli hotdog di perapatan jalan. Itu harus dimiringkan penulisannya, seperti yang ada di belakangnya. Yang kedua, Ibu dan Ayah makan siput waktu di Pangandaran. Berarti siputnya karena kata kalimatnya kecil semua, itu harus dimiringkan. Mudah-mudahan penjelasan hari ini mendapatkan sesuatu. Jadi kita akan membahas tentang materi yang lain di kemudian hari pada kesempatan dan pada waktu-waktu yang akan datang, yang mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat. Sentosa, materi saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju.